Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Udina Permatasari dengan NIM 2248201104 dari kelas 6B Farmasi. Pada kali ini saya akan memaparkan materi teknologi bahan alam mengenai ekstraksi minyak atsiri, fraksinasi dan isolasi, pemurnian dan komputasi bahan alam. Yang pertama yaitu ekstraksi minyak atsiri. Definisi minyak atsiri. Minyak atsiri dengan nama lain minyak menguap, minyak eteris, dan minyak esensial merupakan zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Ciri utama minyak atsiri yaitu berwujud cairan, mudah menguap atau volatil, dan menghasilkan aroma tertentu. Metode memperoleh minyak atsiri. Yang pertama itu dengan destilasi. Bisa dengan destilasi air, destilasi uap, maupun air uap. Tahapannya yaitu persiapan, pemanasan, dan juga pemisahan. Kelebihannya itu teknologi yang sederhana dan waktu yang cepat. Kelemahan dari destilasi ialah senyawa mudah rusak karena panas. Yang kedua itu press, dengan tahapan persiapan, pengepresan, dan pemisahan. Kelebihannya itu sederhana, senyawa tidak mudah rusak karena panas, dan juga kelemahannya itu waktu yang lebih lama, pemisahan yang lebih sulit. Yang ketiga itu pelarut organik, dengan tahapan persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelebihannya, senyawa tidak mudah rusak karena panas dan waktu yang lebih cepat. Selanjutnya itu kelemahan, yaitu biaya yang mahal dan pemisahan yang lebih sulit. Yang keempat yaitu enfleurasi dengan tahapan persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelebihannya itu sederhana, senyawa tidak mudah rusak karena panas. Kelemahannya adalah waktu lebih lama dan pemisahan yang lebih sulit. Yang kelima yaitu maserasi lemak panas dengan tahapan persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelebihannya itu teknologi yang sederhana, dan kelemahannya adalah waktu yang lebih lama, pemisahan yang lebih sulit, dan senyawa rusak karena panas. Selanjutnya, fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi sendiri diambil dari kata fraction yang artinya bagian. Fraksinasi merupakan mekanisme untuk memilah atau memisah-misahkan suatu kumpulan atau kesatuan menjadi beberapa bagian. Tujuan fraksinasi ada dua. Yang pertama, mendapatkan fraksi atau bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan suatu fraksi yang aktif. Yang kedua, melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolit sekunder tunggal. Metode fraksinasi yang pertama yaitu ekstraksi cair-cair, dengan prinsip peningkatan polaritas dan ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan. Tahapan yang dilakukan adalah analit dengan pelarut, kemudian ditambahkan pelarut yang tidak bercampur, setelah itu dikocok lapisan tersebut, dan pemisahan dalam corong pisah menjadi cairan densitas lebih rendah dan cairan yang densitas lebih tinggi. Yang kedua, kromatografi. Dengan komponen dasarnya itu adanya pelarut, campuran senyawa, dan juga adsorben. Prinsipnya itu like dissolve like. Adalah pelarut polar akan melarutkan senyawa polar, dan pelarut nonpolar akan melarutkan senyawa nonpolar. Selanjutnya adalah penukaran ion. Kekurangan dari kromatografi adalah tidak bisa digunakan untuk senyawa volatil atau senyawa yang mudah menguap. Selanjutnya, kromatografi lapis tipis atau KLT. Prinsipnya adalah memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lain-lain. Fase diam atau adsorben adalah zat padat seperti silika dan alumina, sedangkan fase gerak atau eluen adalah cairan. Kelebihan dari KLT adalah waktu yang cepat dan sederhana dan tidak memerlukan ruang yang besar. Kekurangannya yaitu tidak bisa untuk senyawa yang volatil. Cara kerjanya, penjenuhan fase gerak di chamber, setelah itu sampel ditotolkan pada lempeng KLT, setelah itu masukkan lempeng ke dalam chamber, dan pisahkan senyawa terpisah berdasarkan polaritasnya seiring dengan pergerakan fase gerak atau pelarut. Untuk menghitung RF-nya atau retention factor-nya, digunakan rumus yaitu jarak yang ditempuh senyawa per jarak yang ditempuh pelarut. Selanjutnya, pemurnian. Pemurnian sendiri adalah metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsip dari pemurnian adalah pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran atau larutan yang telah tercemar oleh zat lain. Tingkat kemurnian yang diharapkan adalah 95-100%. Pemisahan dapat berdasarkan peristiwa fisika atau kimia, di mana pemisahan fisika adalah tidak mengubah zat selama pemisahan, sedangkan pemisahan kimia adalah suatu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Selanjutnya, rekristalisasi merupakan proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Prinsipnya, senyawa dilarutkan dalam pelarut panas, didinginkan agar kelarutannya turun dan membentuk kristal murni.
Kelebihannya dapat memisahkan zat murni dari pengotor dengan efektif, pengotor mudah dipisahkan, dan merupakan metode pemisahan campuran cair padat yang paling baik. Kelemahannya harus memiliki daya larut yang lebih besar, jika tidak, maka zat yang dimurnikan akan susah dipisahkan. Selanjutnya dekantansi, merupakan pemisahan campuran berdasarkan sedimentasi dan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Mekanisme dan prinsipnya yaitu cairan dipisahkan dari padatan atau cairan lain yang tidak bercampur, dengan membiarkan campuran mengendap karena gravitasi. Cairan yang lebih jernih kemudian dituangkan perlahan-lahan ke wadah lain. Kelebihannya yaitu alatnya sederhana dan aplikasi luas untuk berbagai keperluan. Kelemahannya hanya untuk campuran yang tidak tercampur, tidak efektif untuk larutan dengan massa jenis mirip, perlu perlakuan terlebih dahulu untuk campuran yang sudah diendapkan, seperti sentrifugasi. Selanjutnya sublimasi merupakan proses perubahan zat padat menjadi gas tanpa melalui fase cair, lalu dikondensasikan kembali menjadi senyawa murni, biasanya pada tekanan rendah. Sublimasi dapat terjadi jika terdapat zat padat dengan tekanan uap relatif tinggi pada suhu di bawah titik lelehnya. Kelebihannya digunakan untuk memisahkan senyawa padat yang dapat menguap, hasil pemisahan yang murni karena zat tercampur tidak bisa menguap, dan efektif untuk campuran padat dengan perbedaan titik didih besar. Yang kelemahannya adalah hanya untuk memisahkan campuran zat padat yang dapat menguap, tidak dapat digunakan untuk memisahkan campuran padat yang perbedaan titik didihnya rendah, dan membutuhkan lebih banyak alat. Selanjutnya, komputasi bahan alam. Komputasi adalah cara untuk memecahkan masalah data menggunakan algoritma yang kini banyak dilakukan dengan komputer untuk efisiensi dan ketetapan. Selanjutnya ada penemuan obat baru. Proses penemuan obat melibatkan berbagai tahapan mulai dari identifikasi target, penemuan senyawa aktif, uji laboratorium, hingga pengembangan dan uji klinis. Selanjutnya ada molecular docking, merupakan metode komputasi yang digunakan dalam desain obat untuk memprediksi orientasi preferensial dari satu molekul atau ligan ketika berinteraksi dengan molekul lain atau reseptor, untuk membentuk kompleks yang stabil. Tujuannya adalah untuk memprediksi metode peningkatan ligan ke situs aktif protein dan afinitas pengikatannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Salah dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.